Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala sayyiduna sahibi ratibi fi kitabih. Imam Abdullah Al-Haddad di dalam Sahibur Ratib dalam kitabnya beliau mengatakan, wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alana Allahu wa iyyakum minadh-dhakirina lahu katsira. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, ja'alana Allahu wa iyyakum minadh-dhakirina lahu katsira. Semoga Allah menjadikan aku, kalian, kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini doa Imam Abdullah Al-Haddad buat kita. Semoga engkau, saya, kita semua termasuk orang, dijadikan orang oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa minal ladzina la tulhihum amwaluhum wala auladuhum an dzikrih. Beliau juga mengatakan, dan termasuk orang-orang yang tidak lalai karena disibukkan mengurus harta dan anak-anak mereka dari berzikir kepada Allah. Imam Al-Haddad pesan ke kita, mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari lalai berzikir disebabkan karena kita sibuk nyari duit, sibuk ngurusin anak. Ucapan beliau ini ternyata mengutip surah Al-Munafiqun ayat 9. Pembahasan beliau ini mengutip surah, nah ini makanya kan nggak ada di situ. Saya kan hanya menerjemahkan matannya ya. Ini kan ini keterangannya. Itu tulis nanti di situ. Ternyata beliau mengutip firman Allah surah apa tadi? Al-Munafiqun ayat berapa? 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Itu kata Allah tuh, hei orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat aku, kata Allah. Jangan sampai. Apabila kalian lalai mengingat aku karena sibuk ngurusin anak, karena sibuk nyari duit, faulaika humul khasirun, kata Allah, maka kalian itu orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ngecap rugi siapa? Yang ngecap rugi siapa? Saya mau tanya, orang tua mana yang gak sayang sama anak? Saya nanya, orang tua mana yang gak sayang sama anak? Ada? Gak ada. Siapa orang yang gak doyan duit? Lah orang gila dikasih duit gue girang banget. Orang gila itu dikasih duit girang, seneng dia. Apalagi kita. Ini maksudnya gini, Allah, kata Allah nih, silahkan kamu sayangi anakmu sesayang-sayangnya, silahkan cari duit sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi jangan sampai kedua itu menyebabkan kamu lalai dari untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Emang kita berangkat pagi pulang malam demi siapa itu? Demi anak ya? Buat nyari apa itu? Terus zikirnya kapan? Saya mau nanya nih, beneran ini. Tadi katanya kita udah perjanjian, kita di depan tadi. Kan kita udah perjanjian. Saya mau nanya ini. Kita pagi-pagi pulang malam nyari duit buat siapa? Dikirnya kapan? Hah? Sekarang. Baru tadi, Masya Allah. Mendingan berarti dikirnya mingguan. Pas lagi ngaji itu kok. Pas lagi ngaji jadi bulanan. Ya Allah. Wajar. Memang kodratnya kita itu sayang anak, nyari duit. Wajar. Nabi Ibrahim minta bertahun-tahun supaya punya apa? Diuji sama Allah. Ibrahim sayang banget romannya sama anaknya ini. Jangan-jangan gue dilupain ini. Gue tes sayangan ke anak apa lebih sayang saya, kata Allah. Sayang ke anaknya apa lebih sayang aku, kata Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh ngapain? Disuruh motong. Coba itu kalau jadi syariat sekarang, yang gak zikir pokoknya anaknya dipotong, gimana coba? Waduh. Allah gak nyuruh motong anak kita, kagak. Kayak Nabi Ibrahim, enggak. Allah cuma nyuruh kita zikir, gak nyuruh motong anak, kagak. Ya Allah. Lah kalau seandainya disuruh motong anak, banyak yang perek jadi umat Islam udah. Wah, gak mau masuk Islam, galak banget. Kagak zikir doang suruh potong. Kagak, enggak begitu.
Ya. Terus banyak orang yang salah paham juga sih. Dia sangka zikir itu kudu pakai peci, kudu pakai koko, kudu di masjid, kudu di ruangan khusus, lampu dimatiin, bakar menyan, begitu. Kata siapa zikir kudu begitu? Kata siapa? Enggak begitu. Makanya kan Allah bilang, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kalian semua aku, kata Allah. Zikir kepada aku, kata Allah. Qiyaman, saat kamu berdiri. Berarti lagi apa itu? Aktivitas. Ya, lagi ngapain itu? Lagi diri. Lagi ngapain? Yang tukang parkir kan enak sebenarnya kalau praktek ini. Terus pak, subhanallah bapak parkirnya. Keluar subhanallah mahal itu. Ente ngapa jadi zikir mulu sih? Ente kagak ngaji sih. Kata Allah, udzukurullah qiyama. Lagi diri zikir. Begitu duduk, rada istirahat itu. Alhamdulillah ya Allah. Zikir bukan itu? Itu zikir itu namanya. Mengapa? Ingat Allah namanya. Kayak begitu. Wa ala junubikum, tidur. Lagi sebelum tidur zikir dulu itu. Ini kalau ini kita amalkan kayak begini, maka kita termasuk orang termasuk ayat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kalian semua kepada aku, kata Allah, saat kamu berdiri, saat kamu duduk, dan saat kamu berbaring. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 103. Lah ini keunikan zikir nih, keunikan zikir. La yataqayyadu bi zamanin wala makanin wala waqtin wala halin, kata ulama. Ini nih, kerennya zikir nih. Zikir itu la yataqayyadu bi zaman. Ini enggak ada urusannya, enggak terbatas, enggak terkait dengan waktu, enggak ada. Wala makan. Zikir itu bebas di mana aja. Zikir itu bebas wala waktin, zikir itu bebas kapan aja waktunya. Wala halin, bahkan zikir itu bebas kamu dalam kondisi apa aja. Ada enggak ibadah yang lain seperti zikir? Boleh kapan aja, di mana aja, dalam kondisi apa aja. Coba kasih tahu saya, sholat ibadah apa itu? Sholat boleh di mana aja? Sholat di kandang kambing ilok. Sembayang di WC, gue mah rajin banget gue mah. Lah iya saking rajin gue ilok, lu sholat sembayang di WC ilok. PA kali orang ya. Sembayang di WC, kagak. Gue mau ibadah haji di bulan Safar aja boleh. Lalu pikir agama punya nenek moyang lu nentuin sendiri. Nah ini keutamaan zikir yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Dia boleh dalam kondisi apa aja, termasuk junub sekalipun, termasuk di kamar mandi sekalipun. Kalau zikirnya bukan zikir lisan, zikirul qalbi, zikir hati. Karena Rasulullah SAW tidak pernah satu detik pun hatinya lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah. Orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang arif billah, itu kalau hati mereka lalai mengingat Allah, mereka menganggap dosa besar. Masya Allah. Orang yang sudah ma'rifat, dia lupa Allah, dia nggak ingat zikir sama Allah sedetik aja, dianggap dosa itu. Jadi ini nih keutamaan zikir, di mana aja, kapan aja boleh. Enak kayak itu. Saya mana lemes banget, kudunya melemes sama saya ini. Tidak. Walaupun bebas, ya, walaupun bebas. Balik lagi ke itu. Anna dzikrallahi min a'zamil awamir. Ya. Sesungguhnya berzikir mengingat Allah merupakan salah satu perkara yang agung lagi mulia. Padahal tadi zikirnya itu kalau bahasa kita mah selengean dan ibadah yang paling selengean udah zikir udah. Selebor aja udah, aci aja udah, mau gaya bagaimana udah aci aja udah. Tapi meskipun begitu, zikir ibadah yang agung lagi mulia. Wa afdalil qurbat. Zikir salah satu sarana, salah satu cara yang paling efektif dan terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun apa tadi zikir itu? Walaupun zikir itu ibadah yang apa tadi? Selengean lah kita anggap ya, biar kita gampang itu pahamnya. Iya, selengean. Tapi ternyata merupakan salah satu cara efektif terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada wa ausalil wasail, serta sarana yang paling cepat. Sarana yang paling cepat membawa seseorang bisa sampai kepada Allah. Ternyata saya ulangi lagi, zikir yang tadi selengean katanya, ternyata adalah ibadah yang agung lagi mulia. Kemudian apa tadi? Cara paling apa? Efektif mendekatkan diri kita kepada
Allah. Kemudian sarana yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya mau nanya nih, kita mau buru-buru ke Pondok Gede, jalan dua nih pilihan, bisa lewat jalur utama, bisa muter lewat Kologat ya, semuanya ada konsekuensinya. Kalau lewat sini biasanya kalau siang-siang suka macet nggak? Macet. Nah kira-kira kita buru-buru nih, mau lewat situ apa mau lewat potong jalan? Motong jalan. Ini biar paham ya, saya kasih contoh. Bukannya kita nggak boleh lewat jalur utama ya, bukannya kita nggak boleh lewat sini, boleh, tapi macet, panas, buru lagi. Ibadah sama Allah juga begitu. Ibadah sama Allah juga, kadang kita buru-buru mau apa nih? Mau nyampe kan? Umat Rasulullah pendek-pendek. Umat umurnya Rasulullah itu udah pendek, males lagi. Komplit banget udah umat Rasulullah mana? Udah umurnya pendek, males, pengen dekat sama Allah itu lewat mana itu? Kira-kira itu. Kalau seandainya kita lewat jalur utama, gua pakai di jalur tahajud, wah macet pisan itu udah. Gua pakai jalur tahajud, wah macet itu mah udah. Oh macet ya, yaudah, gue jalur jihad aja dah, berebet udah. Berebet udah, karburator kotor dah. Diajak perang, nyari yang tuaan begitu, yang muda diajak perang, ayo kita perang. Yang tuaan dah, ini besok udah mau mati. Nyari yang tuaan diajak jihad. Itu jalur utama tuh namanya tuh. Gue mau lewat jalur sedekah aja, ya Allah. Apalagi? Saya mau tanya, duit 55.500. Kotak amal lewat, mana yang mampir? Jawab yang jujur nih. Kan kita lagi ngaji bener tadi. Duit 55.500, mana yang mampir? Bukan? Hah? Gope kali. Lagi kalau saya perhatiin Pak DKM, kalau sedekahnya yang kecil itu cepet buat masukinnya supaya orang nggak ngeliat. Yang rada gedean dilama-lamain pakai DM lagi. Ya elah, maksudnya ngapa? supaya tahu gitu yang sebelah. Ya elah, laguannya dah. Begitu mau dipakai buat kuncian masuk surga, kata Allah, ya tekis banget lagu lo. Kagak aci, udah gope main masuk surga, nggak ada. 55.500, mana yang masuk? Gope. Tinggal berapa? 55.000. Lewat lagi kotak amal, yang mana yang mampir? Goceng. Sisa berapa? 50. Lihat lagi kotak amal. Mikir lah. Bini gue makan apa? Kagak jadi sedekah jadinya. Itu mau dipakai buat jalur utama ngadep Allah. Berebet, macet udah kita mah. Dikasih kita solusinya sama Allah. Lu kalau lewat jalur utama nggak bakalan bener lo. Panas lo, gue bakar ntar di api neraka. Lu kan buru-buru. Iya ya Allah, yaudah, gue kasih resep, kata Allah. Aku berikan kamu satu ibadah yang bebas kapan aja, di mana aja, dalam keadaan apa aja. Apa itu ya Rabb? Zikri, mengingat aku, kata Allah. Zikrullah. Terus mau milih lagi. Ini udah amalan yang paling apa? Paling gampang, segampang-gampangnya. Lah kalau pengen nyari lagi yang lain, udah lewat mana dah? Saya bingung dah. Kalau ini nggak dipakai juga buat mendekatkan diri kita kepada Allah, mau lewat jalan mana lagi sudah nggak tahu lewat mana udah. Buntu bisa udah, buntu udah, kayak gitu. Ya, seperti itu. Ini udah jam 9:30. Kalau kayak enakan ngaji kemalaman. Ya, kita lagi enak-enaknya. Situ mah enak, tinggal dengerin. Cengangas, cengenges. Saya besok ngaji lagi ke Cikeas, ke Habib Ahmad. Doain biar saya sehat panjang umur, guru kita biar sehat panjang umur, untuk bisa terus bimbing kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya baca berita Kiai NU doang nih. Hampir 800 lebih udah meninggal dunia. Gara-gara Covid. 800. Ini makhluk langka ini. Ini makhluk langka nih guru-guru kita nih, ya Allah. Jagain, rawatin. Kalau agak nongol tanyain ke rumah, sakit apa kurang apa, kita kadang-kadang kagak peduli pisan sama guru, bener-bener dah. Masa bodoh banget, jangan begitu. Makanya pernah ada yang ceramah siapa itu? Bagus, Ayu Ting Ting diundang alamat palsu 50 juta. Padahal alamat Kiai alamat ke surga 50.000. Malah pulang ngajar sendalnya hilang. Ya Allah, tega banget jamaah. Pengen masuk surga lagi. Ini kan pentil banget sama malaikat ya. Lu nyula banget lu. Kagak ada adab-adabnya pisan sama guru. Jangan begitu. Mulai sekarang kita harus lebih cinta lagi sama guru. Jadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ayat 42,
Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu di waktu pagi dan di waktu petang. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh zikir sebanyak-banyaknya oleh Allah, kita disuruh bertasbih sebanyak-banyaknya oleh Allah. Nah, wabil khusus terutama ketika masuk waktu pagi dan masuk waktu petang atau sore ya. Kenapa pagi? Awal aktivitas kita. Kenapa sore? Akhir aktivitas kita. Jadi kita mulai aktivitas kita dengan zikir, kita akhiri aktivitas kita dengan apa? Dengan zikir juga. Lalu apa yang kita baca pagi sore itu? Banyak banget zikirnya. Kalau masalah zikir pagi sore atau zikir-zikir yang lain, bapak-bapak silahkan beli, ibu-ibunya ada? Ada, Masya Allah. Ibu-ibu silahkan beli kitabnya Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Itu khusus zikir-zikir. Contohnya, diantara contoh zikir pagi sore membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Itu banyak zikir-zikir yang lain, termasuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa banyak. Tinggal kita pilih yang kita anggap mudah, yang kita anggap ringan. Zikirnya mau yang mana? Yang penting zikir. Atau saya mau kasih amalan zikir khusus. Ini kaitannya sama fulus. Mau nggak? Ini kan mukanya muka semblep semua ini. Muka-muka susah semua nih kelihatan ini. Ini mau nggak saya kasih zikiran fulus ini? Belum maunya mana semangat amat. Ini sebenarnya zikir fulus ini di zikir ke subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebenarnya di sana. Tapi saya lihat ini banyak yang susah ya. Zaman susah ya udah terpaksa zikir fulusnya saya kedepanin biar semangat ngajinya. Dan ini sangat boleh diamalkan. Jadi di dalam kitab Syarah Ratib Al-Attas, Habib Umar itu, Abdurrahman Al-Attas, beliau bilang sebelum subuh sholat sunat 2 rakaat. Sebelum subuh ya. Setelah tahajud segala macam udah beres. Ini kan ini wajahnya wajah ahli tahajud semua nih kelihatannya nih. Nah, sholat tahajudnya udah beres, kemudian kita sambung dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Ini pulus nih, ini nggak semangat kayaknya ini. Apa kita lewatin aja udah? Duit ini, lah sayang deh. Lah kagak pakai mahar sama saya enggak. Kalau ke kiai lain mungkin ada maharnya. Mahar dulu bayar. Enggak, saya nggak main gitu-gituan. Saya melihat bapak-bapak senang, gak usah udah senang aja saya mah. Apa yang pertama? Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah jelas pada rukun. Yang kedua membaca ayat kursi. Berapa kali? 3 kali. Kalau yang udah ngaji di Aba Ahmad Cikeas sudah hafal nih. Wajahnya udah wajah cerah karena udah ngamalin. Nah ini kan wajahnya masih gelap nih. Kita bagi. Rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi berapa kali? Nah kemudian baca kul ya 11, baca kulhu 11. Ini orang serius amat ini, bener nyatet ini. Walah iya ya, lempengan duit menyatet terus. Rakaat pertama Al-Fatihah, ayat kursi berapa tadi? 3. Kemudian kuliah berapa? 11. Kulhu berapa? 11. Kemudian rakaat kedua sama, baca Fatihah, ayat kursi 3, kuliah 3, kulhu juga 3. Setelah beres tuh salam kita kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam baca 100 kali. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah subhanallahi wa bihamdihi
subhanallahil azimi wa astaghfirullah. Perlu diulang? Lempengan duit ulang terus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah. Berapa kali ini? 100 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Mentang-mentang urusan lagi ribet banget, gue 400 aja biar cepet, ya kagak boleh. Tetap aja kudu berapa? Kudu 100. Jadi jangan ditambah, jangan dikurang. Itu menurut kitab Rotib Al-Atos yang saya baca. Pakai sholat. Begitu saya buka, karena kita ngajinya Rotib Al-Haddad yang ini ya, saya buka ternyata di syarah Rotibnya Al-Haddad ini nggak pakai sholat. Jadi sebelum subuh kamu baca aja langsung subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah 100 kali. Langsung aja nggak pakai sholat. Kira-kira kita milih yang pertama apa milih yang ini? Tuh kan ya. Saya nanya, ini yang mau pakai aci pakai sholat apa yang nggak pakai sholat? Tapi kayaknya mau, kayaknya. Kerjanya nggak mau gitu. Itu kelakuan umat Rasulullah tuh. Gawe ogah kayak mau, dari mana itu? 2 rakaat ya Allah, 2 rakaat. Tapi ingat, ketika nanti zikir jangan hatinya ke duit. Kita pernah tuh sering, karena saya sering bawa umroh dan memang kuliahnya di sana, ada orang Afrika tuh di depan multazam, fulus. Ayo diminta dari awal sampai akhir fulus. Ditegur sama orang Arab, jangan minta fulus mulu katanya. Coba sekali-kali baca ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah fulus. Fid dunya hasanah fulus juga. Ya, jangan hati kita itu jangan ke sana ya, jangan ke fulus. Ini kita minta aja sama Allah. Nah, kita dapat tambahan dari Allah tuh. Ya, dapat apa namanya? Hadiah dari Allah. Berupa apa? Berupa barang siapa yang punya hutang, semua hutangnya diberesin sama Allah Subhanahu wa taala. Waduh, bukannya kita ini kan ya? Ya kan lagi begini kan, kita lagi banyak hutang kan, ini amalin. Hajastukum, saya ijazahin semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah nggak perlu diulang lagi? Udah rapih nulisnya? Udah siap praktek? Romannya kan kalau udah zikir belum. Nah, besok bulan depan saya tanya. Kalau wajahnya masih wajah susah, ya salah sendiri, nggak baca. Yang kedua amalannya, ini amalan bagus. Ini dibaca sebelum tidur. Apa itu? Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini bisa dilihat dalam kitab Kasyifatus Saja bi Syarhi Safinatin Najah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Halaman 9. Jadi beliau mengutip, wa idza talaha syakhsun 'inda an-naumi 21 marratan. Apabila seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak tidur, mau tidur, aminatil kalailatu minasyaiton, maka saat itu dirinya dijaga dari godaan syaitan oleh Allah. Bukan hanya itu, wa baituhu minas sariqah, Allah pelihara, Allah jaga rumahnya dari maling. Sekarang lagi zaman gawat ini, begal segala macam. Baca ini. Bukan hanya itu, au min maitatil fujah, Allah pelihara kita, Allah pelihara bagi orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah jaga dia dari mati mendadak. Ini zaman sekarang ini Masya Allah, termasuk salah satu teman saya orang Bekasi, habis sholat subuh tidur nggak bangun-bangun. Apalagi malaikat maut lagi galak-galaknya kan sekarang ya, nggak tanggung-tanggung, sekali nyabut kampung ya Ustadz ya, 200 kayaknya gampang banget mencabut aja. Kan kita ngeri juga ini, urusan masih banyak yang belum kelar. Nah buat jaga-jaga dikasih sama ulama, baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Kapan itu? Mau tidur. Amalan mulu ini Ustaz, Masya Allah. Gak ada yang ngasih mahar ke saya nih. Ya gitu. Jadi
Awali aktivitas kita dengan banyak dengan zikir, kita tutup aktivitas kita dengan zikir. Kan asik tuh, kita awali dengan zikir fulus, kita akhiri dengan nggak mau mati mendadak. Ini umat Muhammad bener-bener dah. Kacau banget. Selanjutnya wa qala Allah Ta'ala, lihat lagi ke kitabnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Itu surah Ar-Ra'd ayat 28. Saya ulangi ayatnya, orang-orang yang beriman itu tanda di antara tanda-tanda orang yang beriman, bukan tanda satu-satunya tanda ya. Di antara salah satu tanda dari sekian banyak tanda. Orang-orang yang beriman apabila dia zikrullah hatinya tenang. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini yang ada di sini beriman, percaya sama Allah, kelar ya berarti ya. Tenang kalau zikir? Enggak. Ah berarti imannya, saya nanya lagi nih, imannya bener kan iman nih? Ini yang ngomong Quran ini, bener gak iman nih? Kalau kita ngaku iman, saya iman banget ya Allah, iman udah pokoknya. Coba lu zikir, beringsang banget romannya. Jangan-jangan lu iman lu ada yang error ini. Karena kan Allah bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir orang-orang beriman itu hatinya menjadi tenang. Jadi kalau orang-orang yang ahlul iman yang benar, ketika dia resah, ketika dia gelisah, ketika dia ada masalah, dia larikan urusannya kepada Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la, itu. Dia tenang langsung mendadak. Kalau kita kan ayang-ayangan kemana aja. Kalau lagi ada masalah, jangan gitu. Kalau kita memang orang yang beriman, zikir seperti itu. Ustadz, saya zikir udah banyak, ribuan, itu tasbih udah muter kemana aja udah, sampai puyeng itu tasbih saya puter-puter. Hati saya nggak tenang juga. Apa ini ayat bohong kali ya? Apa zikir saya yang salah kali ya? Pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak zikir nggak ngerasa tenang? Sering nggak? Ini yang salah zikirnya atau orangnya kira-kira? Saya kasih pemahaman biar paham. Kacamata sebagus apapun, kacamata secanggih apapun, kacamata semahal apapun, kalau dipakainya di mata kaki manfaat gak? Kan udah saya kasih amalan duit, gurunya semangat ini, gimana sih? Kacamata canggih banget nih, mahal kacamata nih, dipakainya di mata kaki manfaat gak? Cocoknya di mana? Obat khasiatnya katanya masya Allah luar biasa, mujarab ini obat. Tapi dijilat gak diminum, manfaat gak? Begitu juga dengan zikrullah. Sebanyak apapun zikir kalian, seberapa hebat pun zikir yang kalian baca, tapi cuman lisan saja hati nggak ikut, itu tadi. Orang pakai kacamata dipakai di mata kaki, orang minum obat cuma dijilat doang, kapan baiknya? Lah kalau hati kita nggak zikir nggak tenang, tandanya hati kita nggak ikut zikir. Gitu patokan gampangnya. Itu kan yang diterjemahin itu ada maratibu dzikri, tahapan-tahapan zikir. Zikrul lisan, zikir lisan yang pertama, yang kedua zikrul qalbi, zikir hati, ikut. Nanti kita bahas kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita mengucapkan misalkan la ilaha illallah, hati kita ikut, nanti kita bahas. Jadi patokannya gampang gitu ya, patokannya gampang. Kalau hati pengen tenang, berarti hati juga kudu zikir. Kemudian lanjut, ada teman saya orang Kerawang, teman SD, Wan Ahmad, kenal tuh, tukang kompak. Dia WA saya, guru, saya minta petunjuk. Petunjuk apa? Aneh sholat udah, tahajud udah, duha udah,
tasbih udah, zikir udah. Tapi kok belum hasil ya? Maksudnya dia habis dipecat kerja. Kerjanya dipecat, dia pengen buru-buru dapat kerjaan lagi. Pokoknya segala amal ibadah udah aneh kerjain. Tapi kok belum dapat kerjaan juga ya? Saya tanya, emang ente udah lama sholatnya? Baru seminggu. La ilaha illallah. Umur ente sekarang berapa? 40. Lah itu 39 tahun, sekian kemana itu? Letibang ibadah baru seminggu udah ngatur Tuhan. Pengen balik lagi kerja, ya Allah, nggak malu sama Allah gitu. Kita kan ingat Allah kalau lagi susah. Kalau lagi senang aja lupa sama Allah. Jangan begitu. Jangan begitu. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku itu sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau bahasa orang kita mah, gua mah bagaimana prasangka lu aja sama gua, kata Allah tuh. Aku mah tergantung prasangka kalian ke aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersama hambaku selama hambaku itu mengingat aku, kata Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah pun ingat kita. Fa in dzakarani fi nafsih, apabila hambaku itu mengingat aku dalam dirinya sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku mengingat hambaku itu sendiri. Kalau kita ingat Allah, kita zikir sendiri, maka Allah mengingat kita sendiri. Wa in dzakarani fi mala'in, akan tetapi apabila hambaku mengingat aku berkumpul dengan orang banyak kayak begini nih, tadi baca ratib kumpul banyak, dia mengingat aku, kata Allah, dengan cara berkumpul, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu, maka aku mengingat hambaku yang zikir itu dengan kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka, kata Allah. Wa in taqarraba ilayya shibran, jika hambaku mendekati aku, kata Allah, shibron, satu jengkal, ai bi ta'ati, maksudnya adalah mentaati aku cuma sejauh satu jengkal. Ibadah kita sama Allah tuh cuma sejengkal, sedikit maksudnya. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekati hambaku satu hasta. Ai birahmati, maksudnya adalah kudekatkan rahmatku satu hasta. Satu hasta dari sini, ujung jari tengah sampai sini, ini namanya satu hasta. Dari ujung jari tengah sampai siku, itu namanya satu hasta. Kalau kita ibadah sama Allah sejengkal, hanya sejengkal, berarti kan sedikit. Ini sebuah gambaran, ini namanya sebuah contoh. Maka Allah memberikan rahmatnya untuk kita segini, masya Allah. Kita sama segini ibadah sama Allah dibalas satu hasta, kayak begitu. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, apabila hambaku mendekati aku, beribadah kepadaku, dhira'an, satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku dekati hambaku sejauh ba'an. Ba'an itu tangan diginiin, dari ujung jari tengah ke ujung jari tengah, itu namanya ba'an, ya, ini namanya ba'an. Wa in atani yamshi, apabila hambaku mendekati aku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku datangi, aku hampiri hambaku itu dengan berlari. Masya Allah, ini gambaran buat kita. Sedikit ibadah yang kita kerjakan dibalas oleh Allah dengan rahmat yang sangat banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Ada 3 faidah hadis ini.
Ada 3 faedah. Yang pertama, hadis ini menganjurkan kita, hadis ini syukran, mengajarkan kepada kita, ana kata Allah, inda zanni abdi bi, aku mah tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya apa? Kita harus husnuzon kepada Allah, harus berprasangka baik kepada Allah. Saya mau tanya, pengen berangkat haji? Pernah begini, gua mah pengen banget berangkat haji, tapi kalau gua hitung-hitung dari gaji gua kayaknya nggak nyampe. Gua jajan di situ, gua makan di situ, keluarga di situ, bagaimana gua nyetornya ya? Pernah pikiran begitu? Itu namanya buruk sangka sama Allah. Berapa banyak orang yang berangkat haji, orang umroh dibayarin orang nggak pakai modal? Bener nggak? Bisa nggak? Kita mah jangan mikir kesono, niat mah niat aja, niat makan kagak bayar. Emang niat bayar? Kalau niat bayar sekali niat gocap kali kita bingung, lah rokok 2 bungkus ini niat doang, lah tibang niat doang rokok 2 bungkus. Mendingan gua gak niat. Ini mah gratis. Ya Allah, saya pengen berangkat haji, bagaimana caranya dah? Engkau yang Maha Kuasa. Udah begitu. Jangan pakai mikirin ini duit saya dari mana, itu mah yang punya urusan Allah. Paham ini? Kita harus apa sama Allah? Husnuzon. Karena ini urusan zikir, saya mau ajak ini jamaah ini husnuzon sama Allah, menjadi ahli zikir. Khalid bin Mi'dan rahimahullah, Khalid bin Mi'dan itu zikirnya sehari semalam 40.000. Banyak dikit? Saking dawamnya tiap hari Khalid bin Mi'dan, ketika beliau meninggal dunia tangannya begini, udah wafat. Gimana nih, Masya Allah. Kalau kita malam ini kan ngecek nomor nih 8787. Ini Khalid bin Mi'dan sehari 40.000. Matinya tangannya begini, nggak berhenti, kebiasaannya. Masya Allah. Umair bin Hani lebih edan lagi. Berapa zikirnya? 100.000. Banyak dikit itu. Kira-kira saya mau tanya, jawab yang jujur. Bisa nggak kita ngikutin jejak Umair bin Hani 100.000 atau Khalid bin Mi'dan? Barusan saya bilangin, ana inda zonni abdi bi, saya mah bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku bilang ya Allah, hamba ingin jadi ahli zikir, gue jadiin. Kayaknya saya mah bukan ahli tahajud dah. Ya udah jarin. Kayaknya saya bukan ahli zikir dah. Ya udah. Kan aku mah bagaimana prasangka hambaku. Kita nih ngelihat misalkan orang ahli ibadah jadi wali, kayaknya gua mah nggak mungkin jadi wali. Ya udah dikesin sama Allah. Masalah jadi atau enggak itu bukan urusan kita, itu punya siapa? Kata Allah, lu duluin gua mulu lu. Duluin mulu, sombong banget, songong banget. Lu gua mau jadiin orang kaya, lu kagak percaya, ya udah lu miskin seumur hidup dah. Nah, ini hadis ini satu kita tarik hikmahnya apa? Kita harus husnuzon billah. Ya, harus bersangka baik kepada Allah. Niat mah niat aja. Ya Allah, saya pengen jadi ahli zikir, saya pengen berangkat haji, saya pengen, sebutin aja. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Umatnya Rasulullah nih, Masya Allah, dia niat mengerjakan satu kebaikan, tapi dia tidak jadi mengerjakan kebaikan tersebut karena ada udzur. Misal, saya nanti malam ya Allah habis pulang ngaji, saya semangat ini, saya mau tahajud, sakit. Maka saat itu malaikat menulis kita orang yang melakukan tahajud padahal sakit. Cuman modal apa tadi? Tapi jangan dimain-mainin. Besok saya sedekah gua 500 juta, besok masjid itu rencananya gua bangun sih itu berencana doang. Sama aja ke warung makan dago, mesen rendang kuah, mesen daging kuah lah, kuah mulu. Jangan niatnya doang ya. Bener, sama hati yang bener. Kayak gitu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, inilah dalilnya. Kalau ada tetangga sebelah kita itu ngapain tuh zikir berjamaah begitu, itu ngapain itu zikir kencang-kencang begitu, itu menyalahi sunnah Rasulullah itu katanya. Bid'ah itu, wa kullu bid'atin dolalah, dan orang yang mengerjakan bid'ah itu sesat. Wa dolalatu finnar, dan orang yang sesat adalah masuk neraka. Jadi yang tadi baca rotib neraka semua itu. Kalau gitu bisa gua berhenti aja lah ya, emang dipakai dalil itu, emang males bilang aja. Itu ada tuh tetangga sebelah kita gitu. Lah ini dalilnya. Barusan hadis tadi. Mana dalilnya?
wa in dzakarani fi mala'in, apabila hambaku berzikir menyebut-nyebut aku dengan sekelompok orang. Itu ngapain kita begini nih? Masa zikir masing-masing kagak seru banget. Umat kami tadi dewek-dewek ilok kagak pantas banget dipimpin sama guru kita tadi kan, baca bareng itu kan fi malain. Nah Allah nggak mau kalah seter, enak banget lah ya pakai rombongannya, gue balas dengan rombongan yang lebih baik dari rombongan kalian begitu. Ini dalilnya. Hadis siapa barusan tadi? Tadi kan saya sampai tadi hadis siapa tadi? Bukhari. Mau ente sanggah, wah ini Bukhari Muslim hadisnya rada-rada letoy ini, sok tahu loh. Lo ketahuan setelah Bukhari sama Muslim setelah Quran itu dua, nggak ada lagi. Oh mau kurang, kita tambahin dalilnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ini biar kita paham. Kan kita disalahin mulu, kita mengalah mulu. Ya kita lawan dikit nih, lawan dikit. Lawannya pakai dalil maksudnya, bukan berantem kan? Jangan. Li'an adhkurallaha ta'ala ma'a qaumin, berkumpulnya aku, kata Rasulullah, berzikirnya aku ma'a qaumin, dengan satu perkumpulan orang banyak, kata Rasulullah, min ba'di salatil fajri, mulai dari salat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi kata Rasulullah, hadis riwayat Abu Dawud, aku berzikir bersama satu kelompok orang mulai dari fajar subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Nah kita habis sholat subuh sekali zikir berjamaah, Ustaz, lo ngamalin hadis ini, kita cuma baca doang sih, kagak tahu dalilnya. Ini dalilnya. Kalau kita ba'da subuh kita zikir berjamaah yang baca roti palatos misalkan, lah ini dalilnya. Berzikir bersama satu kelompok ba'da subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku cintai minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Aku lebih cintai dari dunia dan seisinya. Rasulullah lebih demen zikir dibandingkan jawab, Rasulullah lebih senang zikir dibandingin. Kalau kita umatnya, nah tuh kan karomahnya kita, Ustaz, lebih demen dunia dibandingin. Buktinya begitu, assalamualaikum langsung pergi aja, nggak pakai zikir dulu, berarti lebih cinta dunia dibandingkan zikir. Dalil yang selanjutnya, rawahu Abu Nuaim. Abu Nuaim ini ulama ahlu sunnah, pengarang kitab Hilyatul Aulia. Masya Allah, ini ulama besar nih Abu Nuaim. Beliau mengatakan, li'an aq'uda ma'a qaumin, duduknya aku, kata Rasulullah, bersama satu kelompok. Ngapain duduk kongko-kongko doang bari ngopi? Kagak. Yadhkurunallaha ta'ala, zikir menyebut-nyebut asma Allah. Min sholatil asri, dari sholat, setelah sholat asar, sore nih, gitu kan. Sampai kapan itu? Ila anta gruba syamsu, sampai terbenamnya matahari. Ahabu ilayya min a'tika arba'atan, lebih aku cintai dibandingkan membebaskan 4 orang budak. Kalau tadi kan dalilnya, dalil kalau ente ngapain zikir pada subuh, zikir. Tadi riwayat siapa? Abu Dawud. Bisa minimal bisa ngomong, ente nggak ngaji sih, riwayat Abu Dawud, begitu. Ya kalau yang itu kan pagi itu, kalau yang sore riwayat, udah siapa? Kalau ngaji gak nyatet begitu tuh, catat tapi itu ilmu itu. Abu Nuaim. Kalau Nuaiman sahabat Rasulullah, biang kerok. Kalau Nuaiman, nanti kelamaan nanti bahas itu. Faidah. Nenek Ustadz faidah. Ini dirotip ya, dirotip. Beliau bilang gini, "Tsumma in kana hunaka man yata'adza bi jahrihim." Akan tetapi kalau kalian zikir berjamaah tadi, ba'da sholat subuh ada dalilnya, ba'da sholat asar sampai maghrib ada dalilnya. Kalau zikir kalian menyebabkan mengganggu orang lain, nah ini perhatikan baik-baik. Ini bukan Wahabi, bukan. Ini mah kita ini, Imam Abdullah Al-Haddad ini ngomong. Kamu sholin, seperti orang di situ ada orang yang lagi sholat. Wanaimin, dan ada orang yang lagi istirahat. Habis sholat dia musafir, istirahat dulu, rebahan. Ternyata zikir berjamaah kita itu bisa mengganggu mereka. Nudibalahumul isror, maka dianjurkan saat itu kita isror, pelankan zikirnya, pelani.
Jadi itu kata Imam Abdul Al-Haddad, kenapa? Al-jam'u baina syariah wal haqiqah, untuk menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Paham ya? Syariatnya boleh, tapi hakikatnya kita harus menghargai orang. Maka kita gabungkan kedua-duanya. Ketika kita zikir berjamaah, kita lihat imam, makanya yang peka, lihat ada orang lagi sholat nggak? Pelanin, kalau nggak mic-nya jauhin. Mic-nya jauhin. Supaya nggak mengganggu. Dosa nanti kita. Seperti itu. Begitu kita lihat udah nggak ada lagi, kencengin lagi, kayak begitu. Nah ini nasihat Imam Abdullah Al-Haddad buat kita. Jadi harus kita amalkan. Jadi kalau yang jadi imam, coba lirik kanan kiri. Oh, ada yang sholat, pelankan, speakernya rada jauhin. Begitu dilihat udah nggak ada, udah aman, sesuai perintah guru kita, kerasin, kerasin lagi. Begitu ya. Paham ini? Buat para ustadz nih, paham ya? Jadi jangan ortodok, jangan fanatik banget. Pokoknya gue tadi hadis Abu Dawud aja, gue mau udah patokan gue mau udah Abu Nu'aim aja, gue pokoknya gue kencangin aja, gue makan kagak ngaji sih lo. Ila ini gendengan Imam Abdullah Haddad, dia bilang apa? Kita harus mainkan akhlak, akhlak. Dan faidah yang ketiga, faidah yang pertama tadi apa? Kita harus apa tadi? Tuh kan, masya Allah, husnuzon billah. Percaya mau jadi wali? Masih kagak percaya juga kan. Ana inda zoni abdi bi, percaya jadi wali nggak? Nah gitu, percaya terserah Allah, begitu kan yang ngatur Allah. Jadi kagak pede mulu. Ustaz, ya gue dihina. Enggak gini, doa itu kayaknya gue nggak pantas jadi ustaz. Ya udah, seumur umur lu nggak jadi ustaz. Merengkal mulu, kalau orang kita bilang merengkal mulu lu, kata Allah. Jangan, aminin aja. Mana bos? Pakai marah, timbang amin apa susahnya? Sering nggak kita begitu? Mana sih bos? Allahumma ja'alni fima yazunnun, ya Allah jadikan aku seperti yang dia sangkakan. Dia nyangka saya jadi bos ya Allah. Gitu. Bos apa sih? Begitu kita mantu. Ya, ada. Jangan begitu, jangan begitu. Ngecilin Allah namanya. Yang pertama husnuzan billah, yang kedua apa? Barusan? Dalil zikir berjamaah. Yang ketiga lah, ini yang paling saya males, tapi harus saya sampaikan buat tambahan pengetahuan jamaah. Ini berkaitan dengan akidah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Akidah. Di situ kan di hadis yang tadi itu, hadis qudsi tadi itu, wa in taqarraba ilayya shibran, apabila hambaku mendekati aku satu jengkal. Apa jawabannya tadi? Taqarrabtu ilaihi ba'an. Gitu ya. Kalau kita ibadah ke Allah sejengkal, maka Allah ba'an semana? Sahasta. Apabila kita mendekati Allah satu jengkal, maka Allah ngedekatin kita satu hasta. Dekat itu makhluk, jauh dekat itu ciptaan Allah. Allah dekat, Allah jauh, nggak bisa dijadikan dengan patokan jarak, nggak bisa. Kan ada lagunya tuh, engkau jauh, aku jauh, engkau jauh. Saya mantan anak band soalnya. Engkau dekat, apa? Aku dekat, engkau dekat. Bukan jarak begini. Saya mau tanya, saya mau Ustadz Abdurrahman dekat sama jamaah. Jadi begini Allah gitu. Yang namanya dekat jauh itu membutuhkan tempat. Saya dekat sama Ustadz Abdurrahman, di mana di posisinya? Di samping kanan. Ada tempatnya, dan itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, nggak layak buat Allah. Untuk kita kasih tempat buat Allah. Makanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidatut Tahawiyah, beliau mengatakan wala tahwihi al-jihatu sittu. Perhatikan ini baik-baik. Wala tahwihi al-jihatu sittu. Allah itu maha suci dari 6 sifat, dari 6 arah, ya. Allah itu tidak tidak terikat dengan 6 arah. 6 arah itu yang mana? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Nggak layak itu bagi Allah, itu buat makhluk. Nah selama ini yang jadi fatal masalahnya orang awam kita nih, Panda Ustadz.
Urusan ente gimana? Ya aneh, usaha ya udah, doa ya udah, gua sarain aja emang di atas. Siapa yang pernah ngomong begitu? Saya usaha ya udah, doa ya udah, ya terus gimana? Ya gua serain aja sama yang ente maksud di atas itu siapa? Takutnya ada tukang genteng lagi benerin genteng di atas gini, demi Allah saya nggak ngikut ini saya. Ngapa saya dibawa-bawa kata tukang genteng? Saya bener-bener kagak tahu apa-apa, saya menangkut-angkutin nggak bisa lah. Kalau misalkan dikatakan maksudnya adalah serahin sama yang di atas, maksudnya Allah, berarti Allah di langit, karena berdasarkan dari ayat surah Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di ars. Sedangkan makna bersemayam itu maknanya adalah duduk, berarti Allah duduk di lah. Kalau duduk, coba bayangin duduk, kudu nempel nggak? Duduknya kita begini, jadi Allah duduk begini gitu. Ini PA kan ini orang ya. Masa Allah duduk begini gitu? Nah makanya karena tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk menerjemahkan istawa itu dengan kata-kata duduk, maka ditakwil. Apa itu takwil? Mencari kalimat lain, mencari terjemah lain yang layak untuk Allah. Kalimat istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa mana yang tadi katanya bersemayam, itu kalau diterjemahkan bersemayam nggak cocok. Masa Allah berdiam, masa Allah duduk? Sedangkan makna istawa sendiri dalam kamus bahasa Arab itu lebih dari 15 makna. Artinya kata istawa itu lebih dari 15. Kenapa ente milih yang ini? Sedangkan masih ada kalimat lain yang lebih cocok dan lebih layak untuk Allah. Apa istaula? Apa itu istaula? Menguasai arsy. Makhluk Allah yang paling besar arsy. Nah sekarang kita tanya, lebih besar mana antara Allah dengan arsy? Kan Allahu Akbar, Allah maha. Ngapain iseng banget Allah duduk, kagak muat pakai duduk. Lah kalau misalkan Allah muat dia, berarti gedean apa? Gedean arsy gitu. Lalu kan kita jadi bingung, nggak cocok maknanya ke situ. Yang kedua, kalau mereka mengatakan Allah ada di langit, sekarang saya mau tanya, siapa yang menciptakan bumi? Jawab, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Akan muncul pertanyaan lanjutan, sebelum adanya langit Allah di mana tinggalnya? Allahu khaliqu kulli syai'in, Al-Hadid ayat 4. Allah yang menciptakan semua alam dunia. Lah jadi pertanyaan, lah Allah sebelum nyiptain apa-apa Allah di mana? Bener nggak? Begitu Allah ciptain langit, Allah netep di langit katanya. Sekarang saya tanya lagi, lah kan nanti wa kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan hancur, wa yabqa wajhu rabbil, kecuali yang selamat adalah Allah. Kan langit hancur nggak nanti? Allah pindah kemana? Kata Allah, gue ribet amat jadi Tuhan. Langit gue bikin, gue diem di situ, ntar gue hancurin, gue keluar lagi dari situ. Kan gitu akhirnya, paham nggak? Makanya dijawab oleh ulama, kalau kana Allahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Ini perhatiin baik-baik. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, madhab Asy'ariyah. Apa itu madhab Asy'ariyah? Yang kemarin-kemarin itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Ini pernah ngaji ini sifat 20, pernah dikupas tuntas. Makna wahdaniyah itu terbagi 3, wahdaniyatu dzat, wahdaniyatu sifat, wahdaniyatu af'al. Ngerti? Ya Allah. Kata Imam Ghazali gini, ilmu yang wajib kita pelajari 3. Berapa ilmu? Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu apa? Untuk apa? Sebagai alat diri kita mengenal Allah. Lo ngapain tonggeng-tonggeng itu? Lah gue menonggeng aja. Lah bagaimana sih orang sholat tonggeng aja? Karena apa itu? Karena menyembah. Siapa yang ente sembah? Tahu dari mana kalau Allah yang kita sembah? Ilmu tauhid. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin seseorang menyembah satu sembahan kalau dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Nggak mungkin, ya.
seseorang, kita nih tidak mungkin menyembah satu sembahan kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ilmu tauhid. Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, kita mulai mengenal Allah. Oh, ternyata Tuhan kita itu Allah membebani kita dengan segala kewajiban yang disebut dengan syariat Islam, fikih. Main di situ. Ya. Setelah fikih beres, apa beres? Belum. Kenapa? Ada orang yang ahli sholat malam tapi sombongnya luar biasa. Ada orang yang ahli sedekah minta dipuji mulu. Ada orang yang doyan banget disanjung udah terbang aja udah. Maka di sini butuh satu ilmu yang untuk menjadi pagar supaya hati kita enggak kemana-mana. Hati kita itu kan sampai begini nih, hati kita nih goyang. Makanya saking goyangnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tuh, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, teguhkan hati hamba di jalanmu. Lalu yang mengurus ilmu ini bukan tauhid, yang mengurus ilmu ini bukan fikih, yang mengurus ilmu ini adalah tasawuf. Maka kalau ditanya apa hukum mempelajari ilmu tasawuf, fardu ain, wajib. Karena perintah Allah di dalam Quran yang memerintahkan kita agar jangan sombong, jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah, dan segala yang kaitan dengan penyakit hati itu lebih banyak dari perintah sholat 5 waktu. Lebih banyak perintah dari zakat, lebih banyak. Bagaimana kamu menjaga hati kamu? Lebih banyak di Quran. Kata Imam Ghazali seperti itu. Di dalam sholat, di dalam Quran ada perintah sholat wajib, wajib kita kerjakan sholat. Di dalam Quran pun wajib kita gak boleh riya. Kenapa yang sholat Anda ambil, yang riya ini anda buang? Oh, tasawuf bid'ah. Loh, ini kan masalah hati. Kok dibid'ahin? Yang ini wajib, yang ini wajib. Kenapa? Di Qur'annya ada, dan dua-duanya dari Allah semua. Kenapa Anda memilih-milih yang ini boleh, yang ini enggak? Gimana itu? Seperti itu. Paham gak ini? Kayak begitu. Awas nih hati nih. Jadi kalau ditanya, di mana Allah? Kanallahu wala makan. Allah ada sebelum adanya tempat. Ingat ini? Kanallahu wala makan. Allah ada sebelum adanya tempat. Wahwal an, dan keberadaan Allah saat ini ada ma alaihi kan, sama seperti sebelum adanya tempat. Paham ini? Paham? Di mana Allah? Allah ada tanpa tempat. Dan keberadaan Allah saat ini di mana? Sama seperti sebelumnya. Apa? Ada tanpa. Kenapa? Huwal awwalu wal akhiru. Allah itu awal mula, sebelum ada sesuatunya udah ada, dan tanpa ada yang mengadakan. Allah udah ada. Kalau kata kayak Agil Siratin gitu, yang ada dan ada itu, ini dalilnya sebetulnya. Seperti gitu ya. Paham ini? Sebab kalau nanti gini, kalau misalkan kita dibilang Allah di langit, akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya, wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ayat itu surat itu. Allah bersama kalian dimanapun kalian. Kita di langit apa di bumi? Dia tadi katanya Allah di mana? Nah, bentrok tuh. Makanya palingkan maknanya, cari makna lain, jadi berantem ntar maknanya. Ini Quran kagak apa namanya? Iya, apa namanya? Hah? Nggak konsekuen. Ntar katanya di atas, ntar katanya di bawah. Yang bener yang mana sih? Bawah atas itu punya makhluk, bukan punya kita. Kemudian nih hadis nih, ma yakunul abdu min rabbih fa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang dalam keadaan sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia sujud. Sujud itu di atas apa di bawah? Seharusnya memang kalau Allah di atas, sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika dia berdiri. Benar itu. Lah ini lagi di mana? Di bawah. Awas nih. Ini panjang pembahasan ini harus butuh pembahasan secara terpisah. Saya cuma ngasih wawasan-wawasan doang. Jadi kalau ditanya, di mana Allah?
Allah di langit? Jangan. Allah ada sebelum adanya tempat, dan keberadaan Allah saat ini sama seperti sebelumnya. Apa? Ada sebelum adanya tempat. Paham ini? Pak. Itu saja yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.